Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, saat ini saya berada di ruang Direktur PDAM Tirta Ogan, Kabupaten Ogan Ilir, bersama Bapak Insinyur Haji Sobri MS. Kami sedikit ingin mengorek tentang keberadaan PDAM, satu-satunya penyedia air yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Pak Sobri, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih Pak Sobri telah menyediakan waktu kami untuk berwawancara eksklusif. Apa saja yang Bapak dapat terangkan nanti bisa diterangkan dalam waktu yang sudah kita tentukan. Namun kami ingin bertanya, sebenarnya keberadaan PDAM ini untuk kepentingan apa? Selain dari air minum, apakah ada melayani usaha-usaha dan segala macam? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kanda Haji Sarikuddin Basri. Selamat datang di PDAM Kabupaten Ogan Ilir, PDAM Tirta Ogan. Tentu saya atas nama keluarga besar PDAM mengucapkan selamat datang dan selamat menikmati kondisi kantor PDAM Ogan Ilir yang ada di Jalan Tasik, Desa Tanjung Steko. Kemudian saya sampaikan pada Pak Haji Basri, Haji Sarikuddin, bahwa keberadaan PDAM Kabupaten Ogan Ilir ini sudah berada sejak tahun 2006. Menjadi perusahaan daerah air minum Kabupaten Ogan Ilir. Sekarang sudah berkembang sehingga menjadi 14 unit pelayanan PDAM. Unit Indralaya, unit Meranjat, unit Tanjung Batu, unit Sri Tanjung, unit Payaraman, unit Betung, unit Sungai Pinang, unit Tanjung Raja, unit Rantau Panjang, unit Pemulutan, dan terakhir unit yang berada di Sungai Rambutan. Kawasan kecamatan itu Pak? Kecamatan? Kecamatan ya? Iya. Ya. Pak. Jadi dari 16 kecamatan sudah ada di 14 unit, tinggal lagi 2 kecamatan yang sedang diupayakan untuk dibangun PDAM. PDAM ini di samping menjalani misi ekonomi, lebih banyak pada misi sosial, berfungsi untuk menyediakan air minum, air sehat bagi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir. Tentu karena banyak juga fungsi sosial, maka PDAM menjual air dalam posisi yang minus harganya daripada harga produksi. Produksi air sekarang 8.500 per meter kubik. Untuk produksi 1 meter kubik air diperlukan dana sebesar 8.500. Sedangkan harga jual air itu berada di angka 1.590. Berarti kita menjual dalam kondisi di bawah harga produksi. Ini adalah misi sosial. Termasuk subsidi artinya? Subsidi. Karena itu PDAM ini masih hidup dari subsidi. Setiap tahun disubsidi oleh pemerintah daerah, terutama untuk kebutuhan listrik sebagai energi, kebutuhan bahan-bahan kimia, dan sebagian gaji karyawan. 14 unit kerja, 14 unit itu di 14 kecamatan itu berapa ribu warga itu tersalurkan? Saat ini kita sudah mampu menyalurkan 13.200 sekian satuan sambungan. 13.000 lebih artinya. 13.000 lebih. Tapi artinya ada tidak separuh dari jumlah penduduk di seputaran itu? Kalau dihitung dari rumah, dari tempat dia berada, belum sampai. Kalau mau separuh dari kebutuhan itu lebih kurang mau itu 90.000 unit sambungan. Dari 14 unit tadi? Dari 14 unit. Dari 14 unit. Tapi kondisi kita ini tidak semua daerah kita rawan air. Ada daerah-daerah yang masih mudah mendapatkan sumber air. Ada ya juga daerah-daerah yang sumber airnya diambil dari warga setempat, dari sumur sungai, dari sumur dan dari sungai. Nah, khusus daerah-daerah yang rawan air, yang airnya susah, itu kita jangkau dengan pipa PDAM. Setiap unit itu memang ada pakai mesin penggerak, Pak? Ya. Mesin penggeraknya.
Setiap unit, ini 14 unit itu ada semua. Ada mesin penggerak yang mengambil air dari bawah tanah, air bor. Oh, jadi ada bor. Bukan arti semata-mata dari sungai atau bukan. Ada yang diambil dari air permukaan. Perbedaan bor dengan sungai ada? Beda. Lebih bagus sungai apa bor? Kalau airnya itu lebih bagus air bor. Air bor. Cuman pengolahannya lebih mudah air sungai. Iya. Jadi ada plus minusnya semua. Plus minus. Kalau kita menggunakan air sungai, yang paling baik itu adalah Sungai Ogan. Iya. Sungai Ogan walaupun keruh, walaupun tidak jernih, tapi kandungan kimianya, kandungan unsur-unsur yang ada di dalam air itu, pH dan sebagainya, menurut bisa dengan cepat dinetralisir. Lain halnya dengan Sungai Kelkar. Sungai Kelkar ya, itu pH-nya tinggi. Kemudian di sana ada kadar besi yang cukup susah untuk kita. Jadi pengolahannya awet juga itu? Pengolahannya beberapa penapis. Nah, khusus untuk yang sumur bor, karena air yang sudah bagus seperti di IKK Meranjat, itu tidak lagi diolah, langsung dari sedot dari bor, disalurkan kepada masyarakat. Penggerak kita ini ke PLN Pak, atau ada kita pakai generator? PLN, sebagai besar PLN. Generator hanya disiapkan sewaktu-waktu emergensi. Begitu setiap kecamatan, setiap 14 itu ada semua generator? Ada. Jadi itu biasanya bisa bertahan berapa jam dia kalau generator? Kalau genset itu kita sanggup ekonomisnya sampai 2 jam. 2 jam. Lebih dari 2 jam ya sudah ada estimate. Iya. Artinya tapi dalam 2 jam itu terpenuhi untuk Insya Allah. Makan minum sehari bukan hanya untuk pelanggan di sana. Waktu listrik mati saja. Iya. Selagi listrik PLN itu on, maka kita menggunakan PLN. Sejauh mana kerjasama kita, pengikatan kerjasama kita dengan PLN kira-kira? Dengan PLN kita dianggap industri. Oh. Jadi kita ditagih dengan tarif industri. Kecuali artinya agak besar ya. Maka tagih kita lumayan besar, dan sebagian besar itu biaya produksi itu dari sumber energi listrik. Tertutup tidak dengan biaya pelanggan dengan kita untuk operasional? Kalau sampai dengan sekarang, karena subsidi masih menggantungkan dengan subsidi. Karena kita mengklasifikasi pelanggan ini, ada pelanggan yang kelasnya sederhana, ada pelanggan kelas menengah, ada pelanggan kelas golongan atas. Cara parameter klasifikasinya? Seperti rumah, jadi kalau rumah sederhana ukuran nomor 36, tipe 36 itu kelas sederhana. Dikenakan tarif yang 1.500. Kalau dia rumahnya di atas tipe 36 menjelang ke tipe 100, maka dia naik kelas menengah. Artinya memang ada klasifikasi. Bukan misalnya harga sekaligus sekian, tidak. Ya, karena kita ada juga fungsi sosial yang sosial. Berapa yang berkelas itu lebih banyak atau yang sosialnya itu yang lebih? Kalau sekarang lebih banyak yang sosial. Lebih banyak sosial. Tapi tidak, karena belajar banyak periksaan di 14 unit itu. Iya. Terkhusus untuk Indralaya ini lebih banyak yang sosial. Karena yang kelas menengah atas, mereka ada sumber lain, menggunakan sumur, ada yang menggunakan sumur bor. Setiap unit itu ada mesin pengganti kalau seandainya waktu macet mesinnya. Disiapkan pompa. Oh, ada pengganti mesin. Pompa cadangan. Pompa cadangan. Artinya walaupun ini rusak satu, cadangan masih bisa berjalan. Yang kira-kira rawan itu di mana Pak? Yang rawan air sulit walaupun sudah peralatan kita sudah lengkap mungkin. Yang sulit ini seluruh yang sumur bor itu kita anggap sulit. Karena dia tiba-tiba ada gangguan, ada keretakan sumur bor, sehingga seperti Tanjung Batu. Tanjung Batu itu kapasitas 40 liter per detik, 20 liter per detik, hanya bisa operasi dengan 5 liter per detik karena tersumbat. Termasuk juga Pairaman. Kedalaman berapa kilo? Kedalaman 110 sampai 200 meter. Ambilannya. Belum tingkat keasaman belum ada.
Kalau sumur bor tingkat kasarnya bagus, bagus. hampir netral. Kalau daerah rambutan misalnya kan itu. Nah, rambutan kita sungai. Iya, iya. Itu memang di sungai rambutan kita tahu kadar besinya lumayan tinggi. Sehingga di sana dibutuhkan soda as. Jadi kimianya tidak hanya satu macam. Untuk ini ya. Untuk mengolahnya supaya netral, menggunakan soda as, samping kaporit dengan tawas. Artinya kita itu standarnya. Iya, jadi kalau kita menggunakan sumber air sungai Kelkar, biasanya kita pakai soda as. Tapi kalau dari sungai Ogan cukup dengan tawas. Mungkin tidak ke depan itu Pak Sobri kita itu PDAM kita mengkonsumsi air siap diminum. Bisa. Jadi kita sekarang tahun 2021 sedang memperjuangkan bantuan dari Kementerian PUPR untuk membangun boster. Ya. Boster di 3 tempat yang sudah disetujui. Boster apa? Boster itu penekan, alat untuk menekan, memberi tekanan air sehingga pipa jangkauan pipanya lebih panjang, kemudian lebih banyak menjangkau kawasan masyarakat. Nah, khusus untuk boster-boster yang baru ini kita akan menggunakan pipa sambungan baru, dan pipa yang baru inilah yang kita harapkan nanti akan menjadi pipa pemasok sumber air yang betul-betul air minum. Sejauh ini kendala-kendala yang pernah menjadi kendala sehingga sulit mengatasi di daerah mana tuh Pak? Kalau semacam apa saja kendalanya? Kalau kendala setiap tempat-tempat itu lain-lain, berlainan. Khusus yang paling sering terjadi kendala itu Sungai Pinang. Karena kita tahu itu mesinnya sudah berumur, termasuk juga jaringan pipanya juga pipa-pipa. Tapi dekat sungai itu kan? Dekat sungai, tapi jaringan pipa kita sudah banyak yang laku. Oleh karena itu Sungai Pinang menjadi prioritas untuk perbaikan. Dari bulan ke bulan kita selalu perbaiki Sungai Pinang dengan Tanjung Raja. Ya, artinya kosnya lebih besar. Lebih besar. Sungai Pinang lebih besar, Tanjung Raja lebih besar. Ke depan bagaimana tuh rencana? Rencana Sungai Pinang dengan Tanjung Raja akan kita satukan. Ya. Berpusat di Tanjung Raja karena lahannya luas dan pelanggannya akan melayani 2 kecamatan. Jadi satu unit itu unit Sungai Pinang dengan unit Tanjung Raja sudah kita kaji untuk digabung menjadi satu unit. Kalau sekarang kan ada di Sungai Pinang, Sungai Pinang sendiri, Tanjung Raja sendiri, Rantaualai sendiri. Oke lah, Rantaualai mungkin agak jauh. Ya. Kalau Tanjung Raja Sungai Pinang kan agak dekat. Agak dekat, di samping memang sama-sama sudah tua. Iya. Mesinnya sudah tua, IKK-nya, termasuk juga pompanya, termasuk juga perpipaan. Menurut catatan Pak Direktur, sejak kapan air kita ini dulu di sungai? Setahu saya begitu saya masuk OKI 80-an, tahun 80-an, 89 dulu sudah ada PDAM. Itu sekitar tahun berapa ya? 80-90 itu PSAB waktu itu masih. Iya. Proyek sarana air bersih. Iya. Artinya masih dikelola oleh Dinas PU. Dan perusahaan daerah air itu belum terbentuk. Termasuk Marakuang pada saat itu. Termasuk Marakuang, PSAB, Proyek Sarana Air Bersih, dikelola oleh pemerintah. Dari Dinas Pekerjaan Umum. Iya, belum dikelola oleh perusahaan daerah. Iya. Untuk Ogan Ilir itu mulai 2006 kita. PDAM. Dibuatlah Perda tahun 2006, terbentuklah perusahaan daerah air minum Tirta Ogan. Kalau berbicara tenaga operasional atau tenaga kerja berapa banyak Pak? Termasuk yang di kantor? Kalau sekarang itu 102. Wow. Untuk 14 kecamatan? Untuk seluruh di kantor Indralaya dan di unit-unit. Satu unit itu kita maksimum 5. Mereka itu statusnya pegawai daerah? Pegawai perusahaan. Pegawai perusahaan. Iya. Perusahaan PDAM. Iya. 102. 102. Itu sudah maksimal atau masih kurang? Sebenarnya kalau karyawan ini, kalau kita bicara karyawan, kalau kuantitas itu sudah oke, karena kuantitas idealnya di PDAM itu untuk 1000 sambungan itu idealnya menggunakan 8,5 karyawan. Wow. Jadi kalau 10.000 berarti 85,
13.000 seperti kita sekarang, tidak lebih kurang lah 100. Ini penghasilan mereka UMR. Tapi yang kita jadi persoalkan ini kualitas, bukan hanya kuantitas. Iya. Jadi kita ingin karyawan ini mempunyai nilai jadi aset bagi PDAM. Iya. Tentu harus ditingkatkan skillnya, kemampuannya, termasuk juga produktivitasnya. Artinya ada pelatihan itu sebelum untuk meningkatkan SDM. Harus ada pelatihan. Tapi sekarang belum ada. Karena kita lagi susun strateginya untuk pelatihan. Kita sedang menyiapkan yang pertama sekarang untuk tagihan online. Jadi penagihan itu tidak lagi menggunakan jasa manual, tapi langsung nanti online. Orang bisa bayar di bank, bisa bayar melalui HP. Termasuk perhitungan pemakaian. Iya. Artinya akan semakin canggih nih. Semakin praktis dan semakin canggih. Iya. Kedepan ini perencanaan kedepan bagaimana PDAM? Kita sedang mengupayakan untuk penambahan saluran, penambahan jaringan, terutama di Indralaya. Iya. Tahun ini kita sudah disetujui akan dibangun 3 booster, 1 di Jalan Sarjana, 1 lagi di Tanjung Senai, dan 1 lagi di dekat Pondok Pesantren Aliti Pakia yang di Tebing Gerinting. Pak Sobri sebagai Direktur PDAM, ini terpaksa saya tanyakan karena saya juga banyak dititipkan. Kadang-kadang air ini agak kurang jernih. Ini sebenarnya bagaimana? Sehingga tapi kadang-kadang bukan berarti ini. Kadang-kadang itu bisa saja 2 bulan 3 bulan sekali. Iya. Kadang-kadang mungkin tidak. Kan? Iya. Itu bagaimana? Kenapa bisa terjadi? Ya, itu yang saya jaga terus. Jadi kalau sebelum saya duduk di sini, memang banyak keluhan. Ya, itu. Terakhir ini sudah saya cek terus, itu sudah lumayan bagus jernih. Itu biasanya lalai karyawan untuk memberi campuran bahan kimia. Karena kimia itu harus kontinu. Per jam, per setengah jam, harus ada campuran-campurannya, dan itu tidak boleh lengah, harus. Nah, kadang-kadang karyawan ini mungkin ada kesibukan lain, lengah, sehingga beberapa periode tidak tercampur, akhirnya tidak jernih. Artinya harus diawasi secara ketat itu karyawan, karena menyangkut air ini kan termasuk sumber kehidupan manusia yang berlangganan kan. Ya. Nah, itu. Jadi di unit-unit itu saya punya orang yang khusus yang tidak diketahui oleh unit untuk ngecek. Ya. Kantor tanpa sepengetahuan kepala unit, tanpa sepengetahuan karyawan unit, ada orang-orang kita yang memang memberi laporan. Artinya ada pengaduan seperti itu? Ya. Baik pengaduan maupun yang kita cek langsung. Iya. Karena betul kata Bapak tadi, kadang-kala juga dari pipa bocor dekat saluran got, dekat drainase. Tatkala air tidak dipompakan, masuk. Oleh kotor tadi ikut dalam perjalanan. Para pelanggan itu semuanya pakai meter, Pak? Pakai meter. Tidak ada yang sabuk langsung misalnya. Ada. Pak Sobri, mungkin di akhir waktu ada himbauan kepada pelanggan, kepada masyarakat umum, mungkin ada yang ingin berlangganan juga. Silakan Pak Sobri. Terima kasih. Jadi yang pertama kepada seluruh pelanggan air minum di Kabupaten Agadir, saya mohon masukannya untuk selalu memberikan laporan kepada PDAM bila menemui air yang kurang jernih ataupun air tidak mengalir karena sesuatu hal, segera laporkan, kami akan tindak lanjuti. Yang kedua, bayarlah rekening air tepat waktu untuk kelangsungan jalannya perusahaan daerah air minum Kabupaten Agadir. Batas waktu tanggal berapa? Kita mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 30. Dikenakan denda yang yang terlambat. Iya. Dan kalau alpa sampai 3 bulan akan dilaksanakan pemutusan. Iya. Sudah banyak itu diputuskan. Sudah pernah diputuskan. Kalau pas diputuskan mereka waktu mau dipasang kena biaya sambung baru. Ada kalau dia mau pasang lagi pada tempat yang sama walaupun namanya berubah dengan nama yang lain, tapi tempat itu kena konsekuensi. kena biaya sambungan baru. Iya.
Kalau sudah demikian artinya pelanggan memang harus betul sama-sama menjaga dan memperhatikan. Itu. Alhamdulillah saya Kabupaten Nagari ini cukup disiplin, Pak. Disiplin. Ya, cuman kita menghimbau ke depannya jangan sampai kita lengah. Ya. Ya, bila sudah sampai tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 itu segera melunasi pembayaran. Mungkin ini pamungkas pertanyaan. Banyak juga para pelanggan bertanya, apalagi kemarin ada semacam stagnan antara PLN dan PDAM, ya. Sehingga kalau banyak juga pendapat yang masuk pada kita redaksi yang menyampaikan keluhan, seharusnya PLN kan melihat ini untuk kepentingan hajat hidup. Soal dana itu negara pun bisa berutang, bisa kurang. Seharusnya ada inisiatif. Nah, ini sebenarnya MOU kita dengan PLN ini bagaimana? Berapa besar per bulan bayar kita? Kita 190 juta per bulan untuk bayar PLN, khususnya tagihan listrik pada bulan berjalan. Setiap bulan di 14 unit. Untuk 14 unit. 14 unit. 14 unit. 190 lumayan. Sekarang kita sedang berupaya untuk mengefisienkan. Ini kemarin sudah berhasil kita turunkan sampai 20 juta. Di mana yang tidak efektif, tidak efisien kita putus, kita ganti dengan sambungan lain yang sifatnya penyederhanaan. Iya. Mudah-mudahan nanti akan turun, kita berharap di atas 150 juta. Iya. Oh, itu rencananya. Target kita. Ya, selain dari itu mungkin nggak kita seperti listrik juga pakai token. Misalnya beli aja 20.000 misalnya, seperti token lah kira-kira. Kalau itu kita belum sampai ke situ, yang kita pikirkan online saja. Jadi dia bayar melalui Alfamart, melalui HP, melalui bank, melalui ATM. Iya. Jadi jangkauan kita seperti itu dulu. Saya kira sudah modern itu, Pak. Bisa begitu. Bisa. Ya. Masih ada, Pak? Silakan, Pak. Kemudian saya mohon dukungan pada semua masyarakat Kabupaten Nagari, karena PDAM tidak hanya fungsi ekonomi, tapi juga ada fungsi sosial, terutama untuk masyarakat golongan kelas menengah ke bawah. Ya. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat, saya mohon masukan, koreksi, kritik dan saran untuk kemajuan perusahaan daerah Air Minum ke depan ini. Ya, luar biasa Pak Direktur PDAM ini. Pak Sobli, terima kasih sudah banyak. Para pelanggan harus ada memikirkan juga bahwa PDAM ini milik kita bersama. Artinya kalau ada konsekuensi dari PDAM atas keterlambatan klien kita membayar, harap dimaklumi supaya tidak menjadi konflik, sama-sama lancar. Karena perusahaan daerah, mari kita sama-sama menjaga kewajiban hak dan kewajiban kita. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.